Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi stateful set di Kubernetes. Aplikasi yang kita deploy sebelumnya dan memang biasanya digunakan untuk deployment di Kubernetes, itu aplikasinya bersifat stateless ya. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya kita udah belajar pod, replica set, replication controller, walaupun sudah tidak direkomendasikan untuk dipakai, deployment, itu semua cocok digunakan untuk aplikasi yang jenisnya stateless ya. Kalau teman-teman bikin aplikasi dan dia stateless, maka itu cocok dipakai. Nah, apa itu stateless? Kalau teman-teman nggak tahu apa itu stateless, stateless itu artinya aplikasi kita tidak menyimpan state atau data. Jadi jika di tengah jalan aplikasi kita dihapus dan dibuat ulang tidak ada masalah. Kenapa? Karena di dalam aplikasinya tidak butuh menyimpan state atau data. Nah, tapi kan kalau kita bikin aplikasi biasanya sering nyimpan data, tapi kan datanya akan disimpan di sistem yang terpisah, yaitu adalah database, misalnya MySQL dan Postgre. Nah, Postgre atau MySQL itu kita namakan stateful aplikasi. Aplikasi kita, karena memang jalannya tidak menyimpan data di dalam podnya, maka dibilangnya itu adalah stateless. Aplikasi-aplikasi yang kita buat itu biasanya rata-rata stateless. Nah, kalau kita butuh aplikasi yang memang aplikasinya stateful, seperti contohnya adalah database ya. Database itu adalah aplikasi yang stateful, karena dia menyimpan data. Yang harus menyimpan data dan tidak bisa sembarangan dihapus di tengah jalan ketika kita melakukan update aplikasi, maka kita perlu menggunakan yang namanya stateful set kalau di si Kubernetes. Kenapa kita butuh stateful set? Jadi yang jenis-jenisnya stateful karena nggak mungkin tengah jalan kita misalnya tiba-tiba hapus gitu ya aplikasinya. Karena kalau misalnya aplikasinya dihapus, maka dia datanya akan hilang ya. Dan itu bahaya banget gitu ya. Nah, kadang-kadang kita butuh bikin aplikasi yang dengan persistent volume. Nah, persistent volume pun tidak akan membantu jika kita memiliki aplikasi yang stateful ya. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasinya stateless, terus ya udah deh gampang kita pakai persistent volume gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak membantu sama sekali. Karena semua pod akan mengklaim persistent volume yang sama dan directory yang sama. Jadi kalau teman-teman udah bikin persistent volume, terus bikin claim 1 giga, kalau teman-teman jalankan satu pod, maka satu pod itu akan ngeklaim 1 giga. Ketika teman-teman jalankan 3 pod, maka tiga-tiganya akan menggunakan klaim yang sama, yaitu 1 giga. Dan artinya, kalau foldernya adalah sama, artinya itu kayak sharing folder. Kalau teman-teman pakai aplikasinya database, itu nggak mungkin sharing folder ya. Tiap aplikasi jalan di satu pod, itu dia harus punya directory masing-masing. Walaupun aplikasinya sama, misalnya MySQL, tapi mereka harus punya directory masing-masing. Ya, istilahnya itu replika data, nggak mungkin sama. Jadi sedangkan jika aplikasinya stateful, kemungkinan besar kita ingin memiliki data yang independen tiap pod, walaupun jenis podnya sama. Ya. Nah, ini contoh stateless dengan persistent volume. Jadi kalau teman-teman sebelumnya membuat aplikasi deployment terus pakai persistent volume, maka kurang lebih diagramnya seperti ini. Jadi di sini contohnya ada pod A, replikanya ada 3, teman-teman bikin persistent storage 10 GB, lalu claim 2 GB, maka claim 2 GB ini akan dipakai oleh semua replikanya. Nah, kalau teman-teman aplikasinya stateful, kayak database, itu nggak mungkin kayak gini. Teman-teman pasti harus podnya, dia punya klaim masing-masing. Di sini ada klaim, di sini ada klaim, di sini ada klaim. Karena datanya akan direplika di semua pod. Ya. Nggak mungkin teman-teman satu tempat, terus di-hit, di-save rame-rame, di-write rame-rame, ini nggak mungkin. Nanti bisa terjadi race condition dan sebagainya lah. Nah, biasanya kalau teman-teman bikin aplikasinya yang sifatnya stateful, maka biasanya diagramnya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi ini misalnya persistent storage 2 GB atau kalau misalnya satu gede bisa aja, satu gede misalnya 10 GB, nggak masalah ya. Nanti diklaim 2 GB, diklaim 2 GB, diklaim 2 GB itu nggak masalah. Ini contohnya saya paling simpel aja. Jadi tiap pod dia punya klaim dan juga persistent storage. Tiap pod punya klaim dan persistent storage. Tiap pod punya klaim dan persistent storage. Nah, kalau teman-teman pakai deployment itu nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman harus manual, berarti bikin 3 deployment ya, walaupun podnya image-nya jenisnya sama. Nah, dengan menggunakan stateful set di Kubernetes, teman-teman bisa ngelakuin seperti ini. Nah, ini anggap aja bisa sama ya, ini gabung. Kalau persistent storage itu nggak masalah, gabung. Yang penting ketika diklaim dia
masih ada ukurannya. Jadi kalau ini klaim 2 GB, klaim 2 GB, klaim 2 GB, artinya ada 6 GB. Total persistent storage berarti harus ada 6 GB. Nah, ini stateless versus stateful. Jadi jika diibaratkan, stateless adalah hewan ternak, sedangkan stateful adalah hewan peliharaan. Maksudnya apa kalau stateless itu hewan ternak? Jadi kalau hewan ternak, kita tidak peduli siapa yang mati, disembeli ataupun hilang, yang penting bisa diganti dengan hewan yang baru. Ya, ini sifatnya stateless. Jadi aplikasi yang kita bikin biasanya stateless sifatnya. Jadi kalau ada mati ya gampang, tinggal jalanin pod baru, sesimpel itu gitu ya. Nah, namun kalau hewan ternak, hewan peliharaan itu nggak sesimpel itu. Kalau teman-teman saya punya kucing atau anjing, kucingnya mati gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba ambil kucing di pinggir jalan gitu, terus diganti kucingnya dengan kucing yang di pinggir jalan, itu nggak mungkin. Teman-teman harus lihat dulu kucing yang matinya apa misalnya. Oh, jenis Angora atau jenis Persia dan sebagainya. Dan diganti pun harus yang sama, mungkin warnanya sama, seperti itu dan sebagainya. Jadi, nggak bisa main ganti dengan gampang ya. Jadi kalau misalnya hewan peliharaan, jika ada satu yang sakit, maka kita tidak akan maka kita akan merawatnya sampai sehat, dan jika mati maka kita akan mencari hewan yang sama dengan karakteristiknya. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman aplikasinya stateful, tiba-tiba bermasalah, nggak mungkin teman-teman, oh aplikasinya bermasalah, ya udah matiin, ganti dengan yang baru, itu nggak mungkin. Karena kalau diganti, datanya akan hilang. Nah, biasanya yang teman-teman lakukan adalah perbaiki aplikasinya sampai benar. Kalau tiba-tiba mati, teman-teman akan coba nyalakan lagi aplikasinya. Nah, itu biasanya kalau stateful. Jadi, ya kalau paling simpel, aplikasi status itu kayak aplikasi teman-teman yang dibikin pakai misalnya PHP, Java. Kalau stateful itu aplikasi kayak database, MySQL, Postgre, Elasticsearch, dan sebagainya. Nah, di Kubernetes itu ada stateful set. Stateful set itu digunakan untuk membuat jenis aplikasi yang stateful. Jadi, stateful set adalah objek di Kubernetes untuk memanage aplikasi jenis stateful. Stateful set akan memastikan bahwa nama pod yang konsisten. Kalau sebelumnya kan kalau teman-teman pakainya yang pakai deployment atau replikasi dan sebagainya, itu kalau teman-teman jalankan maka nama podnya akan random ya. Tapi kalau stateful set enggak, dia akan konsisten. Identitas network yang stabil dan juga persistent volume yang stabil untuk tiap pod. Jika ada pod mati, maka stateful set akan membuat pod baru dengan nama dan informasi yang sama dengan pod yang mati. Jadi kalau sebelumnya, kalau teman-teman bikin replika set, ada 3 pod misalnya ya, teman-teman coba kill satu pod, maka si replika set akan bikin pod baru dengan nama yang random lagi. Jadi tidak sama yang kita matikan. Tapi kalau menggunakan stateful set, teman-teman ada 3 pod, podnya teman-teman coba matikan satu, dia akan nyalakan lagi pod dengan informasi yang sama. Jadi tidak akan berubah. Jadi ini enaknya kalau kita menggunakan stateful set. Jadi semuanya konsisten. Oke, mungkin sekian tentang materi stateful set-nya. Biar nggak terlalu lama, saya akan pisahkan pembuatan stateful set di materi selanjutnya.